Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Setiawan, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi dari ujian tesis saya dengan yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri berbasis Etnomatematika Rumah Gadang di SMP kelas 7. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pentingnya etnomatematika dalam pembelajaran, di mana berdasarkan hasil penelitian Angkor, Imuko dan Ulaku 2009, Rizka dan Mastur 2014, serta Sirati 2012, etnomatematika telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan matematis peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik, serta mengatasi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, unsur budaya juga masih jarang digunakan dalam perangkat pembelajaran selama ini. Padahal melihat bagaimana dampak yang telah ditimbulkan oleh perangkat pembelajaran etnomatematika, harusnya perangkat pembelajaran berbasis etnomatematika sudah harus digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Padang, didapati bahwa perangkat pembelajaran yang ada selama ini belum memuat etnomatematika atau belum memuat konteks budaya di dalamnya. Kemudian didukung oleh hasil ulangan peserta didik yang masih rendah dan masih di bawah KKM, maka salah satu usaha untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran baik itu RPP dan juga LKPD berbasis etnomatematika rumah gadang, di mana dengan perangkat ini diharapkan akan lebih menunjang kemampuan matematis peserta didik serta motivasi dan juga menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka peneliti mengambil judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri berbasis etnomatematika rumah gadang di SMP kelas 7. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang yang valid dan praktis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang yang terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang yang valid dan praktis. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, adapun spesifikasi produk yang diharapkan, yang pertama adalah RPP berbasis etnomatematika rumah gadang dan yang kedua adalah LKPD berbasis etnomatematika rumah gadang. Adapun pada bab 2, kajian pustaka, ada beberapa landasan teori. Yang pertama ada pembelajaran matematika, kemudian ada etnomatematika rumah gadang, yang ketiga ada pembelajaran saintifik, yang keempat ada perangkat pembelajaran matematika, yang kelima ada kualitas perangkat pembelajaran, yang keenam ada model pengembangan Floom, yang ketujuh ada teori belajar, lalu yang kedelapan ada kerangka konseptual, dan terakhir ada penelitian yang relevan. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana dimulai dari permasalahan, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik, serta belum adanya pengintegrasian budaya lokal peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian hal ini disebabkan oleh perangkat pembelajaran yang digunakan masih bersifat umum dan belum dikaitkan dengan budaya lokal peserta didik. Di mana solusi yang ditawarkan adalah dengan mengembangkan perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang. Adapun hasil perangkat tersebut kemudian divalidasi dan diuji cobakan untuk melihat validitas, praktikalitas dan juga efektivitasnya. Dan hasil yang diharapkan adalah perangkat pembelajaran baik itu berupa RPP dan juga LKPD berbasis etnomatematika rumah gadang yang valid, praktis dan efektif. Adapun bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan,
di mana yang akan dikembangkan berupa RPP dan juga LKPD. Dan model yang digunakan adalah model pengembangan Bloom yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ada preliminary research, yang kedua itu ada prototyping phase, dan yang ketiga ada assessment phase. Selanjutnya prosedur pengembangan, di mana pada tahap preliminary research akan dilakukan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis kurikulum, serta analisis konsep. Sedangkan pada tahap prototyping phase dimulai dengan merancang perangkat, yaitu berupa RPP dan LKPD berbasis etnomatematika rumah gadang. Kemudian dilakukan self-evaluation terhadap perangkat tersebut, kemudian expert review, lalu dilakukan one-to-one evaluation, small group evaluation, dan field test evaluation. Di mana dalam hal ini field test tidak dilakukan karena adanya pandemi COVID-19, siswa diliburkan dari proses pembelajaran di dalam kelas. Dan assessment base-nya adalah untuk menilai kemampuan matematis peserta didik, juga tidak dilakukan dengan kendala yang sama. Selanjutnya, adapun subjek uji coba yaitu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Padang, dan jenis datanya ada data kualitatif berupa observasi dan wawancara, serta data kuantitatif berupa angket dan tes. Selanjutnya, adapun instrumen penelitian pada tahap preliminary research, peneliti menggunakan lembar analisis kebutuhan, studi kurikulum, konsep dan juga peserta didik, kemudian lembar observasi dan pedoman wawancara. Pada tahap instrumen validitas, peneliti menggunakan daftar checklist self-evaluation dan juga lembar validasi RPP dan LKPD. Pada tahap instrumen kepraktisan, digunakan lembar observasi keterlaksanaan RPP, angket respon peserta didik terhadap LKPD, angket respon guru terhadap RPP dan LKPD, serta pedoman wawancara. Dan instrumen keefektifannya adalah tes hasil belajar peserta didik. Kemudian, teknik analisis data. Pada analisis pendahuluan digunakan teknik deskriptif. Adapun pada tahap analisis data validitas, perangkat dikatakan valid apabila nilainya adalah nilai validitasnya lebih dari 2,80. Kemudian analisis data praktikalitas. Adapun analisis data praktikalitas, yang pertama ada analisis data hasil wawancara, kemudian ada analisis data angket praktikalitas, di mana dianalisis menggunakan rumus P sama dengan R per SM dikali 100%, di mana P itu adalah nilai kepraktisannya, R itu skor yang diperoleh, dan SM itu skor maksimum. Dengan kriteria kepraktisan, dikatakan praktis apabila nilai kepraktisannya adalah 75 atau lebih. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Pada tahap adapun hasil validasi instrumen tahap analisis pendahuluan, daftar checklist diperoleh 3,42 sangat valid. Lalu pedoman wawancara guru diperoleh rata-rata juga 3,67 sangat valid. Lalu angket karakteristik siswa juga 367 sangat valid. Kemudian pada tahap hasil validasi instrumen tahap pengembangan, pada hasil validasi instrumen pandual self evaluation RPP diperoleh 3,62 sangat valid. Lalu self evaluation LKPD juga sangat valid. Lembar validasi RPP untuk expert review juga sangat valid. Lalu lembar validasi LKPD untuk expert review juga sangat valid. Dilanjutkan dengan pedoman wawancara siswa untuk one to one. Lalu pedoman wawancara siswa untuk small group juga kategori sangat valid. Lembar observasi keterlaksanaan RPP juga memiliki kriteria sangat valid. Lalu angket praktikalitas guru dan angket praktikalitas siswa juga sangat valid. Jadi instrumen dapat digunakan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis pendahuluan, dimulai dengan analisis kebutuhan, di mana berdasarkan analisis kebutuhan didapati beberapa kendala yang dialami oleh guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik cenderung kurang menyukai pembelajaran matematika. Kemudian peserta didik juga cenderung ribut saat pembelajaran berlangsung.
Selain itu, karena pembelajaran yang berlangsung lama, peserta didik juga kecapean sehingga ada yang sampai tertidur di dalam pembelajaran. Kemudian, ketika diberikan latihan, kebanyakan siswa kesulitan untuk memahaminya dan cenderung menyalin jawaban temannya yang pintar. Kemudian yang ketiga, perangkat pembelajaran selama ini berupa RPP dan LKPD masih bersifat umum dan belum mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep matematika, tetapi hanya diberikan kepada peserta didik di akhir pembelajaran yang berupa soal-soal untuk diselesaikan oleh peserta didik, serta belum memuat konteks budaya lokal di dalamnya. Dan yang terakhir adalah rata-rata nilai peserta didik banyak yang belum mencapai KKM. Adapun hasil analisis kurikulum, yang pertama dilakukan perbaikan pada indikator pencapaian kompetensi, di mana karena ini adalah etnomatematika rumah gadang, siswa dibawa untuk mengidentifikasi konteks bangun datar yang ada pada rumah gadang, maka indikator ditambahkan dengan mengidentifikasi benda-benda di rumah gadang yang berbentuk segi empat, sedangkan menjelaskan jenis dan sifatnya dibuat jadi satu indikator. Yang kedua, kerurutan materi sudah memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Adapun hasil analisis konsep ada 8 konsep esensial pada materi bangun datar segitiga dan segi empat, yaitu jenis dan sifat-sifat segi empat, kemudian keliling dan luas persegi, lalu keliling dan luas persegi panjang, keliling dan luas belah ketupat, keliling dan luas jajar genjang, keliling dan luas trapesium, lalu keliling dan luas layang-layang, terakhir keliling dan luas segitiga. Sedangkan analisis karakteristik peserta didik berdasarkan hasil angket yang telah diberikan, 62 peserta didik menginginkan LKPD memiliki ukuran A4. Lalu 52% peserta didik lebih suka ukuran kertas 12. Kemudian 58,62% peserta didik menyukai komik sans MS sebagai huruf ataupun font dalam LKPD. Lalu 48,27% peserta didik menyukai warna biru sebagai warna cover LKPD. Lalu peserta didik menyukai warna yang bervariasi. Kemudian 51,72% peserta didik menginginkan soal-soal dalam LKPD berkaitan dengan pengetahuan matematika dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, semua peserta didik menginginkan LKPD memuat gambar ilustrasi di dalamnya. Adapun hasil pengembangan atau pembuatan prototyping phase yang akan dikembangkan adalah RPP dan juga LKPD, di mana RPP ini dirancang sesuai dengan kurikulum 2013 yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, serta kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks etnomatematika rumah gadang dan diakhiri dengan penilaian. Adapun pada LKPD, koper dengan warna dominan biru, kemudian menggambarkan rumah gadang, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dan Comic Sans MS. Kemudian komponennya terdiri dari cover, data pengantar, daftar isi, peta konsep, KD, lalu indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, halaman judul, petunjuk penggunaan, kegiatan peserta didik berbasis etnomatematika rumah gadang, dan latihan pada setiap pertemuan. Lalu hasil self-evaluation dilakukan oleh peneliti sendiri beserta teman sejawat, di mana ada beberapa yang direvisi pada tahap self-evaluation, yaitu seperti tidak menjelaskan tujuan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan sudah diperbaiki. Lalu juga masih ada soal yang tidak memuat konteks etnomatematika, juga sudah diperbaiki. Begitu pula pada LKPD terdapat ada kesalahan pengetikan, baik itu penggunaan kata di, penggunaan tanda baca, lalu penggunaan spasi. Kemudian pada tahap hasil validasi expert review dilakukan divalidasi terhadap 5 orang ahli, yaitu 3 orang ahli dari matematika, 1 orang dosen bahasa, dan 1 orang dosen teknologi pendidikan. Ada beberapa saran untuk perbaikan RPP dari ahli. Yang pertama adalah untuk sumber belajarnya dimasukkan semuanya. Kemudian motivasinya harus real, contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembagian kelompoknya cukup dalam pertemuan satu saja. Lalu menuliskan keterangan pada setiap LKPD. Sikap yang diamati juga jangan terlalu banyak, dan nomor soal yang dikerjakan peserta didik harus ditulis pada kegiatan penutup. Dan semua ini telah diperbaiki oleh peneliti. Adapun pada self evaluation LKPD,
saran dari ahli seperti mengganti gambar pada LKPD. Masih ada gambar-gambar yang tidak memuat konteks etnomatematika, maka semua gambarnya diganti ke rumah gadang. Lalu eksplorasi juga yang awalnya diletakkan pada pertemuan pertama diganti menjadi pertemuan yang terpisah. Memang sebelum dilakukan pertemuan pertama dilakukan eksplorasi ke rumah gadang terlebih dahulu untuk mengidentifikasi konteks etnomatematika di dalamnya. Kemudian hasil validasi RPP secara keseluruhan didapati rata-rata 3,81 pada kategori sangat valid, dan hasil validasi LKPD secara keseluruhan diperoleh rata-rata 3,66 juga sangat valid. Jadi kemudian setelah dilakukan validasi expert review, maka sebelum dilakukan one-to-one evaluation maupun small group evaluation, peserta didik diajak ataupun dibawa dulu ke rumah gadang untuk melakukan eksplorasi ataupun identifikasi terhadap konteks-konteks bangun datar yang ada pada rumah gadang. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Februari, tepatnya di Museum Aditya Warman, Kota Padang. Pada saat melakukan eksplorasi, peserta didik diminta oleh peneliti untuk mengidentifikasi bangun datar apa saja yang ada pada rumah gadang, lalu menuliskan di mana lokasi mereka menemukan hal tersebut, lalu mengukurnya. Kegiatan eksplorasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam pengembangan LKPD ini, karena dari hasil identifikasi inilah maka akan dibuatkan LKPD berbasis etnomatematika rumah gadang yang sesuai dengan konteks etnomatematika yang ada di rumah gadang. Lalu praktikalitas perangkat pembelajaran. One-to-one evaluation. Kegiatan one-to-one evaluation dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai 4 Maret pada 3 orang siswa kelas 73 SMP Negeri 3 Padang yang mewakili masing-masing kemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah. Adapun pada LKPD di tahap one-to-one, nanti setelah dilakukan identifikasi, peserta didik akan menemukan bangun datar yang ada pada rumah gadang. Dari hasil temuan peserta didik tersebut, dari hasil identifikasi peserta didik tersebut, maka dimasukkan ke dalam LKPD berbentuk soal-soal kontekstual yang berbasis etnomatematika rumah gadang. Maka sebelum mengawali pembelajaran, peneliti mengajak peserta didik untuk mengamati dan juga mendiskusikan konteks etnomatematika yang ada pada LKPD. Kemudian dari konteks etnomatematika tersebutlah peserta didik melakukan proses dalam menemukan konsep keliling dan luas dari bangun datar. Sehingga dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, peserta didik akan dapat menemukan konsepnya. Secara umum, siswa sudah mampu memahami materi yang disajikan dengan jelas dan juga mampu mengikuti berbagai aktivitas yang terdapat dalam LKPD. Konteks permasalahan yang diberikan juga sangat disukai oleh peserta didik. Kemudian, desain warna dan tampilan LKPD yang dominan berwarna biru dan warna cerah lainnya juga menarik bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk membaca dan memahami permasalahan pada LKPD. Ada beberapa perbaikan pada tahap one-to-one. Pada tahap one-to-one masih banyak kesalahan pengetikan, spasi, dan juga ada huruf-huruf yang tinggal. Seperti pada pertemuan 3, seharusnya pertemuan 3 masuk ke persegi panjang, tetapi masih ditulis persegi, maka direvisi. Begitupun dengan pertemuan 4, di mana peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi, tapi sebelumnya informasi apa yang perlu dikumpulkan itu belum jelas. Maka ditambahkan peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi, baik itu apa yang ditanyakan maupun apa yang diketahui dari soal konteks etnomatematika tersebut. Pada pertemuan 6 juga masih banyak kesalahan dalam pengetikan. Lalu hasil small group evaluation. Small group evaluation dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 sampai 18 Maret 2020.
ada 6 orang siswa yang terdiri dari 2 tinggi, 2 sedang, dan juga 2 rendah, di mana nantinya akan dibagi ke dalam 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 1 siswa tinggi, 1 siswa sedang, dan 1 siswa rendah. Adapun pelaksanaan pada tahap small group sama dengan pada tahap one to one, hanya saja pada tahap small group peserta didik dibuat secara berkelompok, di mana pada awal pembelajaran, guru juga meminta peserta didik untuk mengamati dan mendiskusikan konteks etnomatematika yang ada dalam LKPD, dan dari konteks itulah peserta didik melakukan proses menemukan konsep keliling dan luas. Kemudian dengan mengikuti langkah-langkah pada LKPD, terakhir peserta didik akan menemukan konsep keliling dan luas, baik itu persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa revisi seperti kelengkapan perintah, juga kesalahan tanda baca. Adapun pada analisis lembar observasi keterlaksanaan LPP berbasis teknik rumah gadang didapati nilai rata-rata 86,53 berada pada kategori sangat valid. Kemudian hasil angket praktikalitas guru juga memperoleh nilai kepraktisan 88,46%, juga sangat valid. Lalu hasil angket praktikalitas peserta didik pada tahap small group juga sudah sangat praktis dengan rata-rata 88,54%. Terakhir, kesimpulan dan implikasi. Adapun kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran geometri berbasis etnomatematika rumah gadang yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, baik itu dari segi isi maupun konstruk. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan silabus mata pelajaran, isi kurikulum, pengalaman peserta didik, serta sudah memenuhi kriteria praktis, baik itu dari aspek keterlaksanaan, kemudahan waktu, dan yang diperlukan. Adapun implikasinya, diharapkan dengan pengembangan ini pada dasarnya juga dapat memberikan gambaran pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dan efektif, serta menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan matematis peserta didik, serta membuat peserta didik lebih mengenal budaya yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari hasil tesis saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.